Tapi akibatnya ini fatal, saudara. Mungkin ada beberapa dan saudara berkata, ini kuno betul. Saudara boleh berkata kuno atau tidak, tapi faktanya ada sampai hari ini. Semua pernikahan yang ada hubungan seks sebelum dikuduskan, selalu ada cacat dalam hidup mereka berdua. Sebab itu bagi saudara yang belum menikah, jaga dirimu baik-baik. Sekalipun dijamin pasti kita kawin, tidak mungkin enggak. Tetap tunggu setelah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus disebut atas dua orang itu. Jangan coba-coba camadu. Ini dua penyebabnya. Yang pertama, tidak menghormati perintah Allah. Yang kedua, saling menghancurkan harga dirinya masing-masing. Maka itu jaga betul akan hal ini. Nah, jadi seks itu kudus. Kasih itu tidak ada hubungannya dengan seks. Kasih itu berkorban dulu. Satu hari saudara, saya diundang Natalan di satu perusahaan. Semua karyawan ikut. Perusahaan ini luar biasa. Saudara, karyawan yang bukan Kristen pun itu rindu ikut persekutuan. Saya sampai heran. Belum pernah saya lihat perusahaan bagaimana orang-orang yang beragama itu berduyun-duyun ingin ikut. Saya kagum. Natal tahun lalu satu perusahaan ngundang. Lalu saya tanya kepada pimpinannya yang punya perusahaan. Dia bilang saya nggak buat apa-apa. Tapi pasti ada rahasianya. Di mana rahasianya? Ternyata rahasianya kepada bagian personalia di perusahaan itu. Bagian personalianya adalah seorang anak Tuhan yang dipenuhi firman dan penuh Roh Kudus. Dia jadi gembala betul-betul di perusahaan itu. Setiap kali karyawan perusahaan itu mengeluh masalah apa saja, dia nanganinya sebagai gembala, saudara. Lalu semua karyawan itu melihat. Salah satu contoh yang saya tanya, kalau ada karyawan yang hutang sebelum tanggal 15, buat dia aneh, ini pasti nggak beres. Gajian baru awal bulan, belum pertengahan bulan sudah hutang lagi, pasti nggak bener ini. Dia mulai tanya, apa sebabnya kamu sampai begitu? Dan bagian personalnya nggak segan-segan datang ke rumah karyawan dari perusahaan itu untuk menggembalakan dari agama-agama yang lain. Maka itu ketika persekutuan diadakan, mereka itu ingin tahu rahasianya apa sehingga bagian personalnya kami itu bisa baik seperti itu. Nah, hari itu saudara waktu hadir, saya mimpin atau Roh Kudus berbicara. Ada begitu banyak karyawan yang disakiti oleh orang-orang tertentu. Sampai ada beberapa karyawan yang rela mengorbankan gajinya. Nah, ini masalah cinta tadi itu yang saya Roh Kudus tunjukkan. Belum sempat khotbah saudara. Ada banyak karyawan yang maju ke depan untuk minta didoakan. Itu tadi. Katanya cinta, kan saya berkorban, gaji dikasih buta-buta, goblok itu namanya. Cowoknya lari gak balik. Dia itu ngutang banyak di perusahaan itu. Nah, saya berkata kepada mereka itu bukan kasih, tapi itu cinta. Berkorban itu tanpa nuntut balas. Gajimu 3 bulan kamu kasih karena dengan harapan bahwa dia akan tertarik pada kamu. Ini kan namanya bukan korban, ada imbalannya. Kalau ada imbalannya sih bukan korban, beli namanya itu. Bedakan di situ. Nah, ini antara cinta dengan kasih sangat berbeda. Nah, kembali masalah kasih yang Allah miliki dalam hidupnya. Karena kasih itu dia sendiri, maka kita akan mengenal kebenaran ini saudara. Dan inilah yang dirusak iblis habis-habisan. Itu sebabnya kemarin malam saya berkata kepada saudara, satu-satunya kelompok di dunia ini yang paling suka ribut itu Kristen. Paling suka ribut. Jarang ada kelompok yang seperti kelompok orang Kristen di dunia ini, saudara. Pertengkarannya, aduh, saudara. Dan heran kok gak bosan-bosan gitu. Ayo, saudara yang sering kumpul, pertengkarannya dari tahun ke tahun, mesti orang itu sama orang itu kok langganan, heran saya. Bertobat saudara mesti berubah. Nggak bisa begitu terus. Nanti Tuhan tidak bisa kita wakili di dunia. Padahal dia ingin dikenal oleh semua orang di muka bumi ini. Masalah kasih. Nah, senjata apa yang iblis buat untuk menghancurkan rencana Allah dalam satu bagian ini? Gampang sekali. Dia menanamkan benih kepahitan. Kepada orang-orang tertentu dia tanamkan benih kepahitan itu. Dan ternyata saudara, Yohanes sudah pernah melihat ini di Pulau Patmos. Soal kepahitan, kebencian, pahit hatinya. Pahit kepada orang-orang tertentu. Ternyata Yohanes sudah melihatnya di Pulau Patmos. Dalam pewahyuan Tuhan Yesus kepada dia. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-8.
Maka itu jaga hati kita akan masalah ini. Biar malam hari ini Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti rencana Tuhan ini lebih jauh dalam kehidupan kita. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan 11. Sudah? Wahyu 8, 10 dan 11 saya akan baca. Perhatikan salah satu pernyataan akhir zaman ini, apa yang dikerjakan oleh iblis itu, saudara. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, artinya pahit absintus itu, dan banyak orang mati karena air itu, karena pahit itu, sebab sudah menjadi apa? Pahit. Saudara, ini bicara soal kebencian. Dan kalau saudara mau teliti, akhir-akhir ini saudara, pekerjaan iblis yang satu ini dalam menanamkan kebencian jadi aneh. Betul-betul jadi aneh. Belum pernah dalam sejarah manusia di bumi ini ada kebencian yang begitu sengit, yang memuncak antara hubungan anggota keluarga, seperti pada akhir zaman itu. Baru-baru ini sedang berlangsung saudara masalah pengadilan, sampai malu betul. Saya nggak tahu, saudara yang membaca nggak? Pendeta bersama dengan ibunya menuntut kakaknya, jadi anak sulung daripada keluarga ini, kakak jadi pendeta ini. Sebut ke pendeta namanya siapa dari gereja apa di koran, rebutan warisan, masuk di pengadilan. Aduh, itu malu sekali waktu saya baca itu. Gimana bisa jadi seperti ini? Berapa kali akhirnya juga ini di antara anak-anak Tuhan, di antara anggota keluarga saling membenci. Luar biasa jahatnya pekerjaan si Absintus ini pada akhir zaman. Termasuk dalam hubungan suami istri ingin dipecah belah oleh si Absintus ini tadi, untuk pahit satu dengan yang lain. Hubungan antar hamba Tuhan aneh sekali. Akhir-akhir ini gampang sekali dibuat sakit hati, dibuat benci. Belum lama ada satu masalah yang aneh. Ada hamba Tuhan yang khotbah, saudara. Dan hamba Tuhan tidak menyebut satupun nama hamba Tuhan yang lain atau gereja atau denominasi itu. Tapi ada yang marah luar biasa. Karena gereja itu ngotot bahwa enggak, kamu pasti khotbah untuk kami. Padahal diulang-ulang kasetnya itu enggak satu kali pun disebut nama itu. Tapi bisa marah luar biasa. Ada yang lain lagi kebenciannya memuncak. Hanya karena anggotanya dari sini pindah ke gereja itu, enggak dikembalikan, ribut. Waduh, sudahlah, enggak karu-karuan. Aneh sekali. Dalam teman baik, hubungan dagang yang ada, dulu teman baik, tiba-tiba bisa timbul kebencian itu. Inilah Absintus itu. Dan kalau ini terjadi dalam kalangan anak-anak Tuhan, surga rugi, nama Yesus hancur betul. Karena kita tidak bisa mewakili dia di tengah-tengah dunia ini. Maka itu sore ini izinkan Roh Kudus untuk menolong kita keluar dari keadaan itu. Gampang sekali. Antara karyawan dengan atasan, antara atasan dengan bawahan, antara pemilik satu perusahaan dengan customernya, dengan langganannya, bisa saja terjadi hal-hal yang kebencian. Aneh. Tapi inilah fakta. Iblis sedang bekerja untuk menanamkan Absintus itu tadi. Nah, mari sekarang kita melihat apa sebetulnya mau Tuhan dalam mewakili dia sebagai kasih di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita lihat apa yang dia inginkan. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-6. Dari yang paling dasar lebih dulu. Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus berkata begini kepada kita, supaya kita itu mentaati betul-betul. Matius pasal yang ke-6. Ada dua hal dalam Matius pasal yang ke-6 ini yang sama intinya, tapi Tuhan Yesus ucapkan dua kali. Yang pertama pada doa Bapa kami, waktu dia mengajar kita berdoa, ada satu kata yang penting sekali, ayat yang ke-12. Salah satu isi doa Bapa kami, ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini perintah.
Untuk diampuni, kita mengampuni orang yang bersalah. Dalam doa diajarkan harus mengucapkan hal ini.